Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Capricorn, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transit Mercury retrograde. Mercury balik arah, berjalan mundur, di mana ini adalah planet komunikasi, planet pikiran atau logika, yang kalau misalnya dia lagi retrograde, biasanya kita di bumi merasakan efeknya tuh kesulitan untuk berkomunikasi, berbicara, kesulitan untuk memahami apa yang dikatakan orang lain, atau sebaliknya, orang lain kesulitan memahami kita. Bisa juga Mercury retrograde membawa pikiran yang bercabang-cabang di dalam otak kita. Kita jadi overthinking, kita jadi kesulitan memutuskan, kita jadi inilah kacau balau lah pikirannya. Tapi juga Mercury berhubungan dengan kesulitan kita berkendara dari satu proyek ke proyek yang lain. Jadi melakukan perjalanan pendek tuh sulit sekali. Entah kalau misalnya kita naik transportasi umum, kita ketinggalan kereta, entah mobil kita mogok gitu misalnya. Dan yang terutama adalah Mercury retrograde membuat alat-alat elektronik yang kita pakai sehari-hari itu kadang-kadang suka error. Error dalam arti misalnya tiba-tiba handphone kita mati, terus nggak mau dinyalain lagi, padahal baterainya penuh. Contohnya tuh kayak gitu. Oke? So anyway, kita lihat ya ada kartu apa untuk Capricorn. Nanti kita baca sama-sama. Energi apa yang akan hadir untuk kamu saat Mercury retrograde. Capricorn, please. Mercury retrograde for Capricorn, please. Thank you. Oh. Wow. Capricorn, what's this? It's terrible. Wow. Okay, I see. Nice. Okay. Oke. Wow, Capricorn. Dari tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus, Mercury retrograde akan berada di rumah ke-9 kamu. Dimana ini adalah, dalam astrologi, rumah ke-9 tuh adalah rumah filosofi, ideologi hidup kita yang kita pegang. Rumah ke-9 juga adalah rumah, apa ya, kayak mindset kita gitu loh, jalan pikiran kita. Jadi karena Mercury retrograde di sini, ini ada yang saya rasakan nih, karena dua kartu kamu adalah dua kartu pedang, ada hubungannya sama mindsetnya kamu nih, akan mungkin diobrak-abrik atau dibuat untuk berubah gitu loh. Oke, anyway, 3 of Swords dan 7 of Swords. Wow, 3 pedang dan 7 pedang. Ini, this is terrible. But anyway, ada yang bagus yang keluar. Di sini dengan dua kartu ini yang saya rasakan adalah energi di mana kamu mungkin akan akan ada informasi kayaknya nih. Ada informasi yang datang
kepada kamu yang mengecewakan kamu, yang membuat kamu anjrit gitu loh. Wah gila, nggak nyangka gue, parah banget tuh orang ternyata gitu loh. Tapi yang terutama adalah informasi tersebut terjadinya di masa lalu, yang misalnya seharusnya udah nggak ngefek lagi sama kamu gitu loh. Jadi ini kayak berita lama kamu terima tentang seseorang atau tentang suatu situasi yang masalahnya udah selesai atau udah di masa lalu gitu loh, yang harusnya kamu nggak usah pikirin lagi. Jadi udahlah, untung gue udah nggak sama tuh orang gitu loh. Contohnya apa ya, misalnya nih contoh ekstrim ya, karena ini 3 ditambah 7 ini kan 10 ya. 3 pedang ditambah 7 pedang itu 10 pedang kan. 10 pedang adalah energi kematian dalam tanda kutip ya. Penyelesaian, penutupan, beres, selesai, komplit gitu kan. Tapi ini dipecah, ada 3, ada 7 pedang. Contoh ekstrimnya tuh mungkin kamu berpasangan dengan seseorang, terus kalian putus, kalian udah nggak sama-sama lagi, tapi mungkin kamu masih menyimpan, bukan harapan mungkin ya, tapi lebih kepada padahal gue udah bangun mimpi yang indah bersama orang itu, ternyata harus kandas di tengah jalan gitu loh. Bukannya kamu berharap dia balik lagi, enggak, cuma kayak kamu menyesali, ada energi kamu menyesali kenapa gue kemarin mencoba membangun mimpi indah bersama orang itu gitu loh. Kalau ujung-ujungnya kandas juga, contohnya ya. Nah, di tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus dengan Mercury retrograde berada di rumah ke-9 kamu mungkin akan menerima berita bahwa mantan kamu tersebut, misalnya contohnya dia terkena penyakit AIDS, HIV, karena dia bandel, karena dia sering jajan, karena dia terlalu selebor dengan aktivitas seksualnya, gitu loh contohnya. Ini ekstrim ya. Nah, di sini yang seharusnya kamu kayak beruntung ya, yang seharusnya kamu feeling grateful karena kamu udah nggak sama-sama dia lagi, kamu malahan di sini yang saya rasakan mungkin akan jadi kepikiran, kok dulu gue mau ya sama tuh orang, parah banget ternyata tuh orang, kenapa gue bisa mau ya sama dia, kenapa gue bisa jatuh cinta sama dia, bisa membangun mimpi yang indah sama dia, kalau ternyata parah kayak gitu, ternyata dia sekarang seperti itu gitu loh beritanya. Jadi intinya adalah Mercury retrograde membuat kamu jadi menyalahi diri kamu sendiri. Nih yang saya rasakan tuh kamu menyalahi diri sendiri. Ada perasaan menyesal karena kamu pernah sama orang itu gitu loh. Coba gue dulu gak kenal sama itu orang gitu loh. Padahal seharusnya dengan 3 dan 7 ini kan selisihnya 4 kan. 4 of Swords kan. 4 of Swords itu adalah energi kita istirahat, kita mengistirahatkan pikiran kita. Jangan justru ditambah 3 tambah 7 sama dengan 10 pedang. Justru seharusnya dikurangi 7 kurang 3, 4 pedang. Istirahatkan pikiran kamu. Bersyukurlah bahwa kamu gak sama-sama dia lagi. Karena kalau kamu masih sama dia, bisa-bisa kamu ngurusin dia yang kena penyakit menular secara seksual tersebut. Bisa-bisa kamunya ketularan juga kalau kamu masih sama dia, gitu loh. Jadi rumah ke-9 ini adalah bagaimana kita merubah mindset kita. Yes, perpisahan tersebut, kandasnya mimpi itu sakit banget, mengecewakan sekali. Tapi dengan masuknya informasi baru mengenai orang itu, ya udah, artinya kamu bisa istirahat. Alhamdulillah, gue nggak sama itu orang lagi. Jadi perubahan mindset aja, perubahan jalan pikiran aja yang dibutuhkan, yang diminta oleh Mercury retrograde dari Capricorn. Jangan malah kamu tambahin nih 3 tambah 7 jadi 10 pedang, terus kamu menyalahkan diri sendiri, menyesali apa yang terjadi. Jangan, karena itu hanya akan menjadi penyakit buat kamu. Tapi kalau kamu
pakai selisihnya 7 kurang 3 sama dengan 4 pedang, kamu akan bisa istirahat. Pikiran kamu justru akan tenang, tentram. Kamu nggak lagi bahkan berpikiran berenergi Three of Swords. Nggak ada lagi rasa kecewa. Nggak ada lagi rasa merasa dikhianati, merasa ditipu. Nggak ada. Karena akhirnya kamu bisa istirahat. Alhamdulillah gue udah nggak sama dia lagi. Gitu loh. Jadi ada perubahan mindset yang dibutuhkan di sini. Karena rumah ke-9, Mercury ada di rumah ke-9 kamu. Intinya tuh seperti itu, oke? Jadi saya nggak tahu ada kasus apa antara kamu sama orang lain. Mungkin juga nggak harus dalam bentuk hubungan asmara. Tapi yang pasti berita apapun yang akan kamu terima di tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus, ambil yang bagusnya. Kemudian istirahatkan. Istirahatkan pikiran kamu. Jangan justru kamu menyalahkan diri sendiri. Jangan justru kamu menyesali apa yang pernah terjadi. Oke? Anyway. Jadi ada yang bagus yang keluar dari energi ini, ya. Anyway, sekarang kita masuk ke rumah ke-8 ya. Dari ke-9 mundur ke rumah ke-8. Di mana rumah ke-8 dalam astrologi adalah rumah transformasi, rumah perubahan, rumah kematian dalam tanda kutip dan kebangkitan kembali. Ya, rumahnya Ten of Swords ya juga di sini ya. Anyway, kartu ini keluar bersama The Empress dan Five of Cups. Di sini yang saya rasakan, ini kayaknya ada kelanjutannya. Ini kayaknya kelanjutan dari apa yang kamu terima di Nine of Swords. Mungkin pada saat Mercury berada di rumah ke-8 kamu, 14 sampai 28 Agustus, akan ada yang datang kepada kamu meminta maaf. Akan ada yang datang kepada kamu mengatakan bahwa kamu benar, kamu yang terbaik, kamu pantas mendapatkan segalanya yang terindah, yang terbaik di dalam hidup ini, gitu loh. Yang saya rasakan ada energi orang lain yang datang mengatakan kamu benar. Jadi di sini, di Empress ini adalah representasinya kamu yang dilihat oleh orang itu. Dengan Five of Cups di sini ada rasa penyesalan dari orang tersebut karena dia mungkin dulunya menyalahgunakan kebaikan kamu, memperlakukan kamu dengan buruk, atau tidak menghargai kamu, tidak merasa beruntung bisa bersama kamu, gitu loh. Jadi nggak harus dalam konteks romantis, tapi yang saya rasakan di sini orang ini menyesali sikapnya dia kepada kamu di masa lalu karena rumah ke-8. Jadi yang tadinya kamu mungkin merasa down karena misalnya ditinggalkan oleh orang ini, ternyata orang ini datang menyesali karena dia meninggalkan kamu. Yang tadinya kamu down, ditinggalkan, tiba-tiba kamu diangkat tinggi kan, bangkit kembali, diangkat tinggi bahwa orang ini menyesali perbuatannya, bagus deh, gitu loh yang saya rasakan. Jadi Mercury retrograde di sini yang akan terjadi sama kamu kayaknya ada hubungannya nih antara rumah ke-9 dan rumah ke-8. Dimana di sini mungkin yang datang adalah orang yang ada di dalam berita itu. Yang tadi saya ceritakan beritanya tuh, orang yang datang adalah orang yang kena HIV. Dulu dia memperlakukan kamu dengan buruk. Sekarang dia datang meminta maaf. Gitu loh. Oke? Wow. Anyway, Capricorn energinya intens sekali. Sekarang kita masuk ke dadu ini ya. Dimana dadu ini adalah energi atau orang-orang yang mungkin akan kamu temui energinya saat Mercury retrograde. Nggak harus orang tersebut zodiaknya Capricorn atau Pisces, nggak harus. Tapi yang saya baca energinya. Dimana energi Capricorn yang saya rasakan adalah energi kamu sendiri. Kamu mungkin akan semakin kuat, semakin stabil dengan jati diri kamu. Karena balik lagi rumah ke-9, karena ada perubahan mindset, kita jadi semakin yakin dengan apa yang kita percaya, gitu loh. Kalaupun apa yang kita percaya berubah, ya kita berpegangan teguh dengan perubahan tersebut. Jadi yang saya rasakan di sini energi Capricorn adalah energi kamu sendiri, di mana Mercury retrograde akan membuat kamu jadi lebih yakin, lebih percaya diri dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu pegang selama ini, gitu. Energi Pisces adalah energi orang ini, siapapun dia nih.
Kamu mungkin akan ketemu sama orang-orang yang menyesali perlakuannya kepada kamu di masa lalu. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang memohon, meminta maaf dari kamu, meminta kamu bisa melegakan deritanya gitu loh. Kok melegakan derita ya? Istilahnya apa ya? Kayak, tolonglah Capricorn, maafkan gue. Gue gak bisa meninggalkan, misalnya nih secara ekstrim, gue gak bisa meninggalkan dunia ini dengan membawa dosa yang pernah gue lakukan kepada lo. Please maafkan gue gitu loh. Jadi ada energi dengan Pisces di sini, karena Pisces adalah energi yang soft ya, yang lembut. Ada orang, kamu akan ketemu sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu, tapi pertolongan dalam arti dalam bentuk kamu memaafkan mereka gitu loh. Oke? Jadi ada banyak penyesalan di sini yang saya rasakan. Orang-orang tersebut menyesal akan sesuatu dan meminta kamu untuk bisa merelakannya atau melepaskannya atau memaafkannya gitu. Anyway, Capricorn ini intens, jadi siap-siap ya, Mercury retrograde, saya juga harus siap-siap karena saya Capricorn rising. So, good luck, kita jumpa lagi selanjutnya, bye.